Saya Sadan Sitorus, dari hati yang paling dalam saya mendoakan Bapak Alvin dan Ibu Fiorucci tetap dalam lindungan Tuhan dan diberikan kesehatan. Saya berterima kasih buat 3 tahun, tentu banyak cerita antara saya dengan Bapak Alvin Lim dan Ibu Fiorucci. Cerita itu menjadi pengalaman bagi saya pribadi. Saya juga meminta maaf atas kesalahan yang saya lakukan. Tentu manusia tidak luput dari kesalahan. Dengan tulus saya minta maaf. Semoga ini menjadi pembelajaran. Dan tentu Tuhan Yesus memberkati Bapak Alvin Lim dan Ibu Fiorucci. Halo teman-teman, kembali dengan Alvin Lim di Quotient TV. Teman-teman, kemarin sudah ada berita yang dimana saya ada melaporkan ke polisi salah satu rekanan LQ, teman-teman ya. Dan setelah 1 minggu di dalam tahanan, beliau mengirim keluarganya untuk datang kepada saya dan meminta maaf, teman-teman ya. Jadi teman-teman, kita harus berbesar hati ya. Jadi maksudnya adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Dan saya sangat menghargai orang yang berani kalau salah dia ucapkan salah, teman-teman ya, dan dia minta maaf di situ. Jadi yang saya lakukan ketika beliau sudah minta maaf, saya menandatangani pencabutan laporan polisi dan juga menandatangani persetujuan perdamaian atau restoratif justice ya. Jadi yang tadinya dia sudah 5 hari di dalam tahanan, semoga supaya dia bisa keluar di situ, karena dengan adanya RJ maka sudah tidak ada lagi tuntutan ya, karena perkaranya adalah perkara pencurian kendaraan ya. Jadi di mana itu adalah salah satu mobil angkutan mobil Avanza milik LQ Indonesia Law Firm yang diambil oleh beliau lah di situ, teman-teman ya. Jadi kenapa saya mau berdamai di situ, teman-teman? Pertama adalah yang bersangkutan adalah lawyer ya. Saya nggak mau di tangan saya ini ada mempidanakan lawyer-lawyer lain ya. Sebisa mungkin ya, saya selalu mencari litigasi itu sebagai jalan terakhir, laporan polisi sebagai jalan terakhir ya. Awalnya yang bersangkutan ngotot, tapi kalau yang bersangkutan memang sudah sadar, saya tentu sangat berterima kasih juga di situ ya. Jadi teman-teman, pertama karena dia adalah lawyer, kedua teman-teman ya, karena beliau itu bagaimanapun juga sudah banyak berjasa bagi LQ Indonesia Law Firm. Bapak Sadan Sitorus itu kalau mungkin nggak saya keluarin dari LQ Indonesia Law Firm, saat ini mungkin ya dia sudah menjadi ketua LQ Indonesia Law Firm ya, menggantikan saya di situ. Cuma karena ada ketidaksamaan visi dan mungkin wataknya yang terlalu keras ya teman ya. Jadi sebenarnya keras itu bagus sih, karena di dalam beberapa kasus karena kekerasan beliau lah kasus itu bisa selesai di situ ya. Tapi kekerasan itu tidak boleh digunakan kepada sesama rekan lawyer ya. Jadi teman-teman, saya sebenarnya paling anti melaporkan lawyer lain ya. Jadi lawyer lawan lawyer itu saya melihat gimana ya, kayak jijik gitu loh. Kenapa seperti itu? Contoh si Hotman ya. Hotman ngelaporin Rasman di situ. Ya kan, saya melihat kenapa sih harus begitu, lawyer tuh berantem dengan sesama lawyer. Ya, macan aja nggak makan sesama macan loh. Ya, jadi saya melihat hal-hal seperti ini, segalak-galaknya lawyer seharusnya ya kita tidak saling menyakiti maupun saling menyerang sesama lawyer ya. Ini yang saya sangat-sangat sayangkan di situ, teman-teman ya. Tentu kalau dibilang takut atau enggak, semua lawyer saya rasa ya nggak akan takut gitu loh. Saya pun juga kalau disuruh ditantangin sama siapapun, jangankan itu lawyer ya, jenderal sekalipun, saya pasti berani di situ, karena ya memang kita punya nyali di situ ya teman-teman ya. Tapi tidak sepantasnya kalau sesama lawyer itu saling saling melapor ya, karena lapor polisi itu adalah jalan terakhir teman-teman ya. Jadi yang saya lakukan hari ini pun terhadap
Pak Herawanto itu adalah jalan terakhir, teman-teman ya. Saya sudah pikirkan, tapi karena beliau melaporkan saya duluan, terpaksa saya harus melaporkan yang bersangkutan juga di situ. Karena apa yang saya katakan dia juga katakan juga kok di podcastnya dia maupun di press release-nya. Jadi teman-teman ya, hal yang normal sesama lawyer itu saling berantem dalam hal ya, saling ejek-ejekan apa itu normal. Ada kakak adik juga berantem kok di situ ya. Jangankan lawyer saya bela si A ya, lawyer lain bela si B ya kan. Tentu kita berseberangan ya kan. Kalau kita lawyer yang baik, pasti kita mati-matian bela klien kita gitu loh. Tapi sebenarnya ya merupakan sesuatu yang sangat tabu kalau lawyer itu udah mulai perang sesama lawyer, teman-teman ya. Jadi maksudnya adalah kalau yang berperang itu adalah klien, ya biarin klien itu berperang sama klien ya. Kitanya lawyernya nggak perlu diikut-ikut sertakan ya teman-teman ya. Tapi teman-teman lihat akhir-akhir ini ya ada lawyer-lawyer yang memang sengaja ya agar supaya ada lawyer yang seneng gitu ya kalau lawyer lain itu dipidanakan, teman-teman ya. Contohnya Hotman Paris, teman-teman. Jadi setelah Hotman Paris ketemu sama Novi, dia ojok-ojokin Novi untuk laporin saya di situ ya. Saya sih nggak masalah, saya sih berani-berani aja ngadepin, dan itu menurut saya laporan polisi itu sesuatu yang bukan big deal gitu ya, bukan sesuatu yang besar gitu. Tapi saya sangat menyayangkan sekali karena sebusuk-busuknya mulutnya si Hotman keluar ngatain saya nggak pernah laporin dia ke kepolisian, teman-teman ya. Saya tidak pernah melaporkan dia ke kepolisian. Pernahkah terlintas? Pernah. Tetapi kenapa saya tidak mau melaporkan? Karena saya merasa dia adalah rekan, sesama rekanan ya. Sama-sama lawyer, kita sama-sama officium nobile. Dia mau ngatain saya apa kek, dia bilang ngatain saya misalnya pemalsuan kek ya. Saya ada podcastnya Hotman ya, di mana dalam podcastnya Hotman sama Melani, dia mengaku bahwa dia memalsukan surat profesornya ya. Jadi dia pun juga memalsukan surat di situ, dan dia memalsukan surat pun di situ karena dia nggak ketangkep aja ya. Sedangkan saya nggak memalsukan, saya dikriminalisasi di situ. Jadi ini hal yang berbeda, teman-teman ya. Tapi dia mau ngatain saya gimana pun juga, saya nggak masalah di situ. Karena kenapa? Ya kan, masyarakat tahu saya kok. Apapun saya itu masih banyak yang kasih kuasa ke saya ya. Dan klien saya juga masih banyak. Jadi saya juga nggak terlalu pusing sih di situ. Dan selain lawyer, saya juga punya bisnis lain. Tetapi teman-teman, balik lagi ya, saya menyoroti bagaimana posisi pengacara saat ini ya makin lama makin rusak. Walaupun Menteri Hukum dan HAM kita sekarang Yusril ya adalah seorang pengacara. Wakil menterinya Oto ya, pengacara juga, ketua Pradi. Ingat Oto Pradi Oto pernah jelek-jelekin saya waktu itu, bilang bahwa saya mengkriminalisasi advokat, yaitu anak buah saya sendiri ya. Tapi ternyata bener toh, jadi tersangka dan mau disidangkan, dan akhirnya yang bersangkutan minta maaf dan mengembalikan mobil. Jadi nggak bisa itu misalnya hutang piutang terus orang ngambil nyolong kendaraan orang tuh nggak bisa. Kalau memang ada hutang piutang sekalipun, saya udah bilang gitu loh ya, sama rekanan saya udah bilang, sama mantan rekanan saya udah bilang sama dia, kalau memang menurut kamu saya ada utang ya kan, tunjukkan bukti-buktinya, gugat aja. Kalau saya kalah saya bayar, saya bilang kan, simple kok di situ ya. Tapi karena memang saya nggak ada berhutang, dia nggak bisa menunjukkan di situ. Nah, sedangkan mobil milik LQ diambil, ya nggak bisa seperti itu ya. Jadi kita nggak bisa melakukan perbuatan melawan hukum untuk yang namanya ego sendiri, nggak bisa, teman-teman. Tapi balik lagi, tujuan dari podcast ini saya bukan mau menjelek-jelekan mantan rekanan saya, tapi justru saya memberikan apresiasi kepada yang bersangkutan ya. Jadi saya kasih tahu bahwa Sadan itu adalah seorang lawyer yang baik sebenarnya. Lawyer yang baik, dia hebat, dia pintar, ya, dia ngerti hukum, dan dia sangat berani ya. Jadi lawan ormas juga dia berani, lawan penjahat dia berani di situ ya. Dan saya rasa keberanian dia tuh sebanding dengan keberanian saya ya.
Makanya dalam beberapa hal tadinya saya berharap Sadan ini bisa menjadi pengganti saya sebenarnya di LQ Indonesia Law Firm ya. Tetapi apa sangka karakternya ini tidak sevisi sama saya, teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa, apapun itu saya ucapkan selamat kepada Sadan. Semoga law firm dia yang baru bisa menjadi law firm yang bagus ya. Dan kalau memang butuh bantuan dari LQ Indonesia Law Firm atau memang ada kasus yang kita berseberangan, silakan, nggak masalah, datang aja ke saya ya. Sekali lagi, Bang Sadan, saya tidak ada menyimpan dendam kepada Anda. Saya juga tidak ada menyimpan rasa sakit hati, nggak ada, itu udah hilang ya. Dan walaupun menurut saya ada hutang juga Anda kepada saya, tetapi uang itu saya bisa cari, nggak masalah lah. Jadi saya anggap di antara kita sudah selesai, Bang Sadan, sudah tidak ada permasalahan, sudah tidak ada problem lagi antara kita ya. Kalau kita ketemu suatu saat, ya kan, kita boleh bersaling sapa dan nggak usah ada rasa sakit hati masing-masing di situ. Karena saya pun juga nggak ada niat untuk memenjarakan Anda ya. Anda lawyer yang baik, saya nggak mau Anda ada vonis bersalah, sehingga hal yang baik kita sudah selesaikan di kejaksaan dengan restoratif justice. Oke, terima kasih Bang Sadan, semoga Anda bisa sukses ya. Saya bangga Anda pernah menjadi bagian dari LQ Indonesia Law Firm di situ ya, dan saya harap status Anda dan permasalahan bisa cepat selesai karena kami sudah tanda tangan, sudah melepaskan dan sudah setuju untuk melakukan restoratif justice ya. Tetapi kepada preman pasar si Audi, saya tidak ada damai di situ ya, karena dia itu menyerobot, dan saya awalnya masih kasihan sama dia. Saya pikir daripada ruko kosong, saya biarin dia yang jalanin parkiran, bagi dua, malah dia keterlaluan, malah dia bobol rukonya dan dia tempati di dalamnya. Jadi saya merasa ini orang keterlaluan sekali. Dan lagi ketika dia menempati ruko tersebut, dia lempar anak saya dengan bensin dan dia siram dengan api ya di situ ya. Itu sangat berbahaya dan saya melihat ini sesuatu yang sangat tidak humanis di situ, teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi bisa dilihat, dan kalau teman-teman bilang hanya 2 laporan itu yang jadi tersangka, ya itu hanya orang picik yang ngomong seperti itu. Ini 2 laporan ini adalah 2 laporan yang naik ini minggu ini aja ya. Jadi bukan cuma selama kita menjadi lawyer, tidak. Kalau kita selama menjadi lawyer, orang-orang klien-klien kita juga tahu. Contohnya Indosuria jadi tersangka, kita ada urus. LQ Indonesia Law Firm juga ngurus KSPSB, jadi tersangka juga di situ ya. Kresna juga jadi tersangka ya. Dan banyaklah kasus-kasus lain yang sudah jadi tersangka juga di situ, teman-teman ya. Dan bukan cuma jadi tersangka, sampai di pengadilan pun menang. Kayak contoh melawan Henda Kargito itu ya. Bulan ini kita baru dapat vonis kemenangan lagi di kasasi terhadap Henda Kargito, di mana dia harus bayar 1 miliar lebih. Ya, juga kepada Panin Bank, kepada Panin Life, kita juga menang gugatan. Ya, jadi banyak sekali kemenangan yang sudah didapatkan oleh LQ Indonesia Law Firm. Ya, jadi hanya orang-orang picik yang tidak tahu, yang merasa bahwa LQ Indonesia Law Firm itu cuma 2 yang dimenangkan, itu mah lucu ya. Dan orang-orang tahu bahwa kami pun LQ Indonesia Law Firm ini sudah diperhatikan oleh baik kejaksaan, kehakiman maupun pengadilan ya. Dan saya kasih tahu teman-teman ya, aparat penegak hukum yang dijolimin itu datangnya ke LQ, teman-teman ya. Jadi kemarin Pak Jovi juga ada orangnya juga datang ke saya, polisi juga banyak yang datang ke saya, mantan Wakapolri, mantan Wakapolda ya, Kanit juga ada yang datang ke saya, Kasat ada yang datang ke saya minta tolong semua ya di situ ya. Dan saya kasih tahu karena hanya kami yang berani, kalau memang benar ya nggak masalah. Saya hadapi Propam, saya hadapi Pak Kapolri, saya hadapi Karawasidik, kita gelar perkara di situ, teman-teman ya. Jadi
Ini adalah hal yang kami berani lakukan, yang saya rasa ya law firm-nya Hotman itu tidak memiliki pengalaman di situ, teman-teman ya. Teman-teman juga bisa melihat ya bagaimana ya dihajarnya kami ini ketika kami menangani kasus Agus. Ya, padahal kasus Agus kasus apa sih? Kasus gede? Kagak, uangnya ada, kagak ada, pro bono. Kapan kalau Agus dapat 1,3 miliar saya dapat duit? Tidak, saya tidak minta 1 sen pun. Dan tidak ada dalam perjanjian 1 sen pun. Saya tulis di situ pro bono, gratis di situ, teman-teman ya. Jadi kalau dibilang saya dapat uang banyak, tidak ada di situ. Saya membantu karena faktor kemanusiaan. Dan karena saya membantu Agus, saya dimusuhin seluruh netizen. Mayoritas banyak yang musuhin saya, terutama emak-emak kayak Lita Gading lah, Emma Waroka lah, kenal juga kagak, ngata-ngatain saya di situ ya. Sangat lucu sekali, teman-teman. Tapi saya nggak mau ladenin, ya. Saya jarang sekali melaporkan orang atas pencemaran nama baik, atau kalau dia ngata-ngatain saya tuh saya laporin, tidak. Kecuali dia laporin saya dulu, teman-teman. Kalau dia laporin saya akan laporin dia kembali. Di situ tentu, ya kan? Ya kalau mau masuk, ayo kita masuk bareng. Saya juga nggak takut. Tetapi saya kasih tahu, sebagai lawyer saya punya imunitas. Ya, baca aja pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. Itu ada imunitas. Ya, lawyer itu tidak bisa dipidana di dalam maupun di luar persidangan. Silakan baca. Nah, ini hanyalah orang-orang yang ngerti seperti Hotman Paris. Dia merasa lawyer itu bisa dipidana-pidanain sehingga nantinya hanya dialah menjadi satu-satunya lawyer terhebat dan terbagus di Indonesia ya. Dan saya rasa itu adalah pemikiran yang tidak tepat, teman-teman. Oke, teman-teman, terima kasih dan salam cerdas hukum.